Berjumpa lagi semuanya wahai para bujang budayanti. Cerita masih berlanjut dengan permaisuri yang pada saat ini muncul di saat-saat genting yang dihadapi oleh istana Dewa Pemburu. Zuchi juga pada saat ini terkejut terlebih lagi merasakan aura yang mendominasi dari permaisuri. Sementara itu permaisuri pada saat ini segera mengangkat kepalanya ketika berdiri di samping klon Zuchi. Selanjutnya permaisuri pada saat ini menutup matanya dan saat berikutnya begitu permaisuri membuka matanya permaisuri menatap tajam ke arah formasi. Setelah beberapa saat permaisuri perlahan mengangkat lengan rampingnya dan mulai merentangkan jari-jarinya. Zuchi tidak menyadari gerakan tiba-tiba ini namun saat berikutnya formasi perubahan awan Cirrus tiba-tiba mulai bergerak. Formasi ini benar-benar mulai bergerak tanpa kendali Zuchi dan hal ini menyebabkan ekspresi Zuchi berubah drastis. Meskipun formasi perubah awan Cirrus ini memungkinkan istana Dewa Pemburu memanfaatkan kekuatan formasi, tetapi kekuatan yang ditampilkan oleh mereka masih terbatas. Tetapi pada saat ini formasi yang ditampilkan yang digerakkan oleh permaisuri secara langsung benar-benar membuat Zuchi tercengang. Energi kuat di sekitar juga pada saat ini mulai berkumpul dan memadat menuju ke arah formasi. Simbol misterius segera mengurai mata formasi yang memancarkan tekanan yang sangat kuat. Semua energi seketika terkonsentrasi di mata formasi sebelum akhirnya seberkas cahaya mulai melonjak. Bersamaan dengan ledakan yang memekakkan telinga seberkas cahaya mulai melonjak tanpa peringatan apapun dan menuju ke arah Dewa Taiksu. Xing Hui yang berdiri di punggung Dewa Taiksu juga pada saat ini menyipitkan matanya. Sosoknya lanjut mengubah segel di tangannya dan sinar emas seketika membentuk perisai. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan segera meledak begitu cahaya emas ini berhadapan dengan perisai emas. Kedua belah pihak pada saat ini sama-sama bertahan untuk beberapa saat dan orang-orang dari Taiksu menggertakkan gigi. Sesaat kemudian Dewa Taiksu juga membuka mulutnya yang besar dan energi yang agung segera menyembur keluar. Pada saat ini dirinya kembali membentuk perisai dan tampaknya mereka hanya bertujuan untuk memblokir serangan-serangan yang ada. Banyak ledakan pada saat ini terjadi dengan lesatan cahaya formasi yang menghantam banyak perisai. Perlindungan Taiksu pada saat ini benar-benar dibombardir. Seluruh suara benturan ini benar-benar bergema merambat melalui kehampaan. Di sekitar tempat kedua energi saling bersentuhan kehampaan pada saat ini bergetar dan berputar seolah-olah runtuh. Permaisuri pada saat ini berbicara perlahan kepada Zuchi bahwa Taiksu sepertinya belum memulai penyerangan. Permaisuri juga sesungguhnya tahu kekhawatiran yang pada saat ini berada di dalam hati Zuchi. Sepertinya Zuchi takut permaisuri akan mengambil tindakan terhadap istana Dewa Pemburu. Namun jika Zuchi memang memikirkan hal tersebut sesungguhnya permaisuri tidak memerlukan waktu lama untuk menghancurkan mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri Zuchi pada saat ini langsung tercengang dengan permaisuri yang berhasil mengendalikan formasi dalam sekejap mata. Hal tersebut tidak meragukan kemampuan permaisuri. Dengan begitu maka apa yang dikatakan oleh permaisuri barusan bukanlah ancaman melainkan sebuah fakta. Zuchi pada akhirnya menggertakkan giginya dan Zuchi pada saat ini segera berkata karena jika begitu permasalahannya, bisakah pada saat ini mereka menghancurkan Taiksu bersama-sama? Permaisuri menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya tidak tahu. Zuchi pada saat ini mengerutkan kening dan Zuchi pada saat ini segera kembali bertanya apakah sesungguhnya tujuan Taiksu datang ke alam sejati Xuan Yin ini. Permaisuri mengangkat alisnya dan balik bertanya kepada Zuchi apakah Zuchi benar-benar tidak mengetahui permasalahan ini. Apakah Zuchi pada saat ini mulai khawatir mengenai permasalahan tersebut? Zuchi menghela nafas dan Zuchi segera berkata bahwa dirinya pada saat ini hanya sedikit penasaran. Permaisuri pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa sesungguhnya sungguh sulit untuk menjelaskan permasalahan ini. Namun permaisuri akan mempersingkat cerita panjang tersebut. Tujuan utama dari orang-orang Taiksu ini sesungguhnya adalah menghancurkan alam sejati Xuan Yin dan menyerang dunia sensi.
Zuchi seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri, namun bersamaan dengan hal tersebut ledakan pada saat ini seketika terdengar di kejauhan. Cahaya keemasan yang keluar dari formasi perubah awan Sirus pada saat ini tidak pernah berhenti membombardir perisai. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan dari Dewa Taiksu pada saat ini, akhirnya dirinya benar-benar tidak bisa bertahan. Perisai pelindung mereka hancur dan terbuka dan berkas cahaya keemasan menghantam tubuh besar Dewa Taiksu. Jeritan yang memekakkan telinga segera melengking keluar bersamaan dengan hantaman tersebut. Sinar emas ini benar-benar membombardir tubuh Dewa Taiksu dan sesaat kemudian, seluruh tubuh besar Dewa Taiksu terlihat tertutupi oleh pola seperti kura-kura halus. Cahaya keemasan juga pada saat ini meledak dan menyadari hal tersebut orang-orang Taiksu yang berada di atas punggung Dewa Taiksu terkejut. Mereka tanpa sadar berteriak bahwa Dewa Taiksu ini akan meledak. Bersamaan dengan hal tersebut sosok-sosok dari Taiksu seketika mulai melesat mundur. Banyak prajurit Taiksu yang bertempur juga pada saat ini tiba-tiba berhenti. Mereka semua bergerak secepat mungkin bergegas menuju ke arah Dewa Taiksu yang tersisa. Mereka sangat menyadari efek dari peledakan diri yang ditimbulkan oleh Dewa Taiksu. Zuchi di kejauhan juga menyadari ada yang salah dan Zuchi pada saat ini segera melambaikan tangannya. Zuchi berteriak ketika memerintahkan semua anggotanya untuk mundur. Begitu mendengar perkataan Zuchi, semua anggota dari Istana Dewa Pemburu pada saat-saat ini mundur. Zuchi juga berniat untuk menggunakan formasi dan segera merubah segel di tangannya, namun sebelum Zuchi melakukan hal tersebut pada saat ini formasi segera melonjakkan cahaya yang melindungi semua orang dari Istana Dewa Pemburu. Zuchi menyadari bahwa permaisuri pada saat ini tampaknya benar-benar melindungi orang-orang dari Istana Dewa Pemburu. Zuchi awalnya ingin melindungi mereka, tetapi pergerakan Zuchi benar-benar didahului oleh permaisuri. Zuchi hanya bisa tertegun di tempatnya dan pada saat ini benar-benar terlihat bingung. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya tubuh Dewa Taiksu benar-benar membengkak sebelum akhirnya mulai meledak. Bintang-bintang yang berada di sekitarnya pada saat ini benar-benar langsung berubah menjadi debu. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan juga pada saat ini segera menyebar ke segala arah. Cahaya keemasan akibat dari ledakan ini benar-benar menyilaukan dan melintas hingga ke ujung kehampaan. Energi yang terjalin ini memiliki kekuatan penghancur yang begitu menakutkan hingga benar-benar tidak bisa terbayangkan oleh setiap orang. Zuchi juga pada saat ini mengepalkan tangannya karena mereka masih bisa merasakan kekuatan energi tersebut. Meskipun mereka telah dilindungi oleh formasi perubah awan Cirrus, tetapi dampak ledakan ini sangat membagongkan. Seluruh kehampaan pada saat ini sepertinya dijungkir balikan oleh energi menakutkan tersebut. Meski tempat ini juga jauh dari menara pembunuhan, tetapi ledakan ini bahkan benar-benar mengguncang menara. Xiao Yan yang sedang duduk bersila juga pada saat ini terbangun oleh getaran yang tiba-tiba. Bersamaan dengan Xiao Yan yang membuka matanya, Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Sosok kelinci Bing Yun juga pada saat ini sudah berada di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan segera bertanya kepada kelinci Bing Yun apa yang dilakukan oleh kelinci Bing Yun. Kelinci Bing Yun pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya ditugaskan untuk menjaga Xiao Yan. Selain itu sebaiknya Xiao Yan pada saat ini melihat pertempuran yang sangat seru di dunia luar. Pertarungan seperti ini jarang terjadi dalam 10.000 tahun di alam sejati Xuan Yin. Xiao Yan pada saat ini tidak bergeming mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh kelinci Bing Yun. Xiao Yan pada saat ini hanya berfokus untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan tidak ingin mengecewakan permaisuri dan Raja Iblis Tian He yang telah memberikan waktu bagi Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa tampaknya permaisuri sedang terjun langsung ke dalam pertempuran. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini harus benar-benar fokus dan meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali menutup matanya dan Xiao Yan kembali memulai proses kultivasi.
Fondasi Origin Qi Xiaoyan pada saat ini telah melampaui 30 miliar dan dengan energi yang terus-menerus diserap, tidak menutup kemungkinan Xiaoyan benar-benar akan bisa melebihi 50 miliar atau bahkan lebih banyak. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini cahaya mulai meredup, tempat di sekitar pusat benturan pada saat ini benar-benar tampak terlihat kosong. Kehampaan tampak telah dipelintir dan pecah dan area tempat mereka bertarung pada saat ini benar-benar runtuh. Banyak sosok juga pada saat ini benar-benar dimusnahkan akibat dari ledakan sebelumnya. Setelah salah satu Dewa Taiksu dihancurkan, Xing Hui dan yang lainnya pada saat ini berdiri di belakang Dewa Taiksu lainnya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan oleh mereka pada saat ini. Namun jelas mereka pada saat ini terkejut karena mereka telah kehilangan salah satu Dewa Taiksu. Mereka juga pada saat ini tidak berniat untuk mundur dan mereka menatap ke arah permaisuri yang masih berdiri di samping Zuci. Mata Xing Hui tertuju pada permaisuri dan sosoknya bergumam apakah ini adalah permaisuri yang legendaris yang telah mati. Sementara itu di sisi lain Zuci pada saat ini sama sekali tidak bergeming ketika berdiri di samping permaisuri. Zuci pada saat ini menatap ke arah orang-orang dari Taiksu yang tampak masih terlihat tenang. Mereka tampaknya benar-benar sangat optimis untuk memenangkan pertempuran ini meskipun mereka telah berada di dalam kekacauan. Sesaat kemudian firasat buruk pada saat ini secara spontan muncul di dalam hati Zuci. Titik cahaya biru itu terus mendekat dan Zuci pada saat ini menyadari sesuatu. Ternyata cahaya biru ini adalah mata dari Dewa Taiksu. Sesaat kemudian pada saat ini Zuci melihat ada sekitar 7 hingga 8 Dewa Taiksu yang muncul. Ada juga banyak sosok yang berdiri di atas punggung dari dewa-dewa Taiksu ini. Baru pada saat itulah Zuci mengerti mengapa Xing Hui masih terlihat tenang bahkan setelah kehancuran mereka tampak terlihat jelas bahwa dukungan dari Tao pada saat ini datang secara bertahap. Mereka yang dikirim pertama merupakan garda terdepan dan kekuatan penuhnya baru saja sampai. Zuci pun mengutuk di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Taiksu benar-benar telah membawa banyak dukungan untuk berhadapan dengan istana Dewa Pemburu. Zuci seketika menyadari bahwa dirinya benar-benar terlalu meremehkan kekuatan Taiksu sebelumnya. Sangat sulit untuk menghadapi 10.000 orang pada saat sebelumnya ditambah dengan bala bantuan yang datang maka istana Dewa Pemburu benar-benar akan membayar harga yang setimpal. Zuci pun menggertakkan giginya dan dalam keadaan darurat ini Zuci seketika menoleh dan bertanya kepada permaisuri apa yang harus mereka lakukan sekarang. Namun begitu dirinya menoleh Zuci terkejut karena permaisuri pada saat ini kembali menghilang. Zuci pada saat ini benar-benar bingung sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah sosok-sosok dari Taiksu. Total pada saat ini ada 9 kepala dari Dewa Taiksu yang telah berbaris dan siap untuk melakukan serangan. Xing Hui juga akhirnya berbicara dengan marah kepada Zuci bahwa Zuci telah bergabung dengan permaisuri untuk menjebak Taiksu. Dengan begitu maka mereka sekelompok sampah harus bersiap menerima murka dari Taiksu. Begitu perkataannya terdengar 9 kepala dari Dewa Taiksu pada saat ini membuka mulutnya lebar-lebar. Mereka seketika mengumpulkan energi di mulut raksasa masing-masing. Sementara itu Zuci pada saat ini menetap ke arah formasi perubah awan Cirrus yang telah menjadi gelap. Jelas pada saat ini formasi telah kehilangan kendali dari permaisuri. Zuci pun menggertakkan gigi karena dalam situasi seperti ini jelas Zuci tidak bisa mengandalkan permaisuri lagi. Segel di tangan Zuci pada akhirnya kembali berubah dan Zuci berinisiatif untuk mengendalikan kembali formasi pengubah langit awan Cirrus. Zuci juga berteriak kepada semua anggotanya bahwa pertempuran ini ada hubungannya dengan kelangsungan istana Dewa Pemburu. Semua orang pada saat ini harus berjuang dan Zuci pada saat ini ingin meminta maaf kepada mereka. Begitu Zuci selesai berbicara pada saat ini Zuci mengerahkan semua kekuatannya untuk mengendalikan formasi. Banyak sosok juga pada saat ini segera bergegas ke formasi dan segera mengalirkan Origin Qi ke dalam formasi.
Zuchi pada saat ini mulai mengendalikan formasi dengan gila-gilaan. Formasi perubah awan Cirrus juga pada akhirnya segera meledak dengan cahaya keemasan di tengah-tengah kehampaan. Begitu energi berkumpul, formasi pada saat ini terus-menerus berputar menjadi semakin cepat. Di kejauhan 9 berkas cahaya yang dilesatkan oleh Dewa Taiksu juga pada saat ini segera menderu masuk. Pada saat yang sama Zuchi berteriak dan pada saat ini segera melambaikan lengan bajunya. Formasi perubah awan Cirrus pada saat ini segera melesat dan tanpa banyak basa-basi segera berhadapan dengan lesatan cahaya Taiksu. 9 berkas cahaya bertabrakan dengan cahaya keemasan dari formasi yang dilesatkan oleh Zuchi. Suara deru tiba-tiba meletus dengan energi yang kuat yang meledak di tengah kehampaan. Zuchi pada saat ini berteriak bahwa mereka harus bisa memblokir serangan ini. Zuchi menyadari bahwa jika mereka tidak bisa menghindari serangan ini maka sebagian besar orang-orang dari Istana Dewa Pemburu benar-benar akan dikorbankan. Semua orang juga menyadari hal tersebut dan ratusan ribu pasukan dari Istana Dewa Pemburu mulai segera mengorbankan nyawa mereka dengan tegas. Mereka menyuplai semua kekuatan mereka untuk menopang kekuatan serangan dari formasi. Serangan kedua belah pihak pada saat ini sama-sama terlihat kuat dan hal ini benar-benar mengejutkan orang-orang dari Taiksu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari Istana Dewa Pemburu akan bisa bersaing dengan serangan ini. Awalnya mereka mengira bahwa orang-orang dari Istana Dewa Pemburu pasti akan langsung berubah menjadi abu akibat lesatan cahaya ini, namun tanpa diduga serangan ini bisa diblokir oleh kekuatan orang-orang dari Istana Dewa Pemburu yang tersisa. Tetapi meskipun begitu orang-orang dari Taiksu pada saat ini tampaknya tidak terlalu terburu-buru. Mereka berpikir bahwa mereka pada saat ini masih memiliki banyak cadangan energi dari Dewa Taiksu. Dengan begitu maka mereka hanya perlu menunggu orang-orang ini melemah. Zuchi juga pada saat ini menggertakkan gigi karena situasi saat ini menjadi semakin buruk. Begitu pertahanan formasi ini dihancurkan maka kerugian besar tidak akan dapat dihindari di Istana Dewa Pemburu. Apa yang dikhawatirkan oleh Zuchi ini juga pada akhirnya benar-benar terjadi. Seiring dengan berjalannya waktu, konsumsi energi dari setiap orang pada saat ini semakin melemah. Zuchi pun segera berteriak kepada semua orang bahwa Zuchi pada saat ini ingin meminta maaf untuk semuanya. Zuchi pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke berbagai arah dengan penuh rasa hormat. Selanjutnya Zuchi kembali memandang ke arah lesatan cahaya di antara kedua belah pihak. Zuchi pada saat ini benar-benar tampak terlihat pasrah menatap ke arah lesatan cahaya mereka yang dihancurkan. Ledakan keras pada saat ini terjadi bersama dengan formasi orang-orang dari Istana Dewa Pemburu yang dihancurkan. 9 lesatan cahaya ini juga bergabung menjadi satu sebelum akhirnya melesat menuju ke arah orang-orang dari Istana Dewa Pemburu. Zuchi pada saat ini juga tampak putus asa dan Zuchi berniat untuk memejamkan matanya. Namun tepat ketika 9 berkas cahaya ini hendak menghancurkan orang-orang dari Istana Dewa Pemburu, tiba-tiba formasi perubah awan Cirrus di udara kembali meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Formasi pengubah langit awan Cirrus pada saat ini tampak telah kembali direvitalisasi dan kembali mulai beroperasi. Zuchi menyadari hal tersebut dan Zuchi pada saat ini segera mengangkat kepalanya dengan sedikit tertegun. Hal itu dikarenakan Zuchi pada saat ini sama sekali tidak sedang mengendalikan formasi. Zuchi hanya menetap ke arah formasi yang pada akhirnya melesatkan berkas cahaya yang menyelimuti semua orang. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan 9 berkas cahaya yang diblokir oleh formasi. Semua sosok di atas Dewa Taiksu juga sedikit terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari Istana Dewa Pemburu masih bisa selamat dari serangan ini. Pada saat yang sama sosok-sosok di atas Dewa Taiksu juga mengalihkan pandangan mereka dan tertarik ke sisi lain. Di pintu masuk kehampaan hutan belantara keabadian sesosok tubuh besar perlahan muncul.
Melihat kemunculan makhluk ini, mata Xing Hui juga pada saat ini tiba-tiba menyusut. Sosok besar yang muncul ini bukanlah sesuatu yang aneh karena ini adalah Dewa Taiksu. Ada dua sosok yang pada saat ini berdiri di belakang Dewa Taiksu di kejauhan. Jika diperhatikan lebih dekat, sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah permaisuri yang sebelumnya berada di samping Zuci. Sekarang permaisuri telah muncul di tempat lain bersamaan dengan seseorang di sebelahnya. Sosok ini mengenakan Void God Armor yang sama dengan orang-orang dari Taiksu. Namun sosok ini tidak menutupi wajahnya dan memperlihatkan wajah tampan kepada semua orang. Sosok ini adalah Xiao Yan yang dibalut dengan Void God Armor yang menatap ke arah pertempuran. Xing Hui juga menyipitkan matanya menatap ke arah sosok Xiao Yan dengan mengenakan Void God Armor di kejauhan. Xing Hui pada akhirnya segera bergumam, sepertinya tidak ada yang salah dengan Dewa Taiksu tersebut. Sebaiknya mereka pada saat ini membiarkan Dewa Taiksu itu kembali ke dalam tim. Begitu selesai berbicara, Xing Hui pun segera melambaikan tangannya memerintahkan Dewa Taiksu untuk kembali. Namun buat Taiksu pada saat ini sama sekali tidak bergeming dan benar-benar terdiam. Sosoknya juga melakukan langkah yang mengejutkan bagi orang-orang Taiksu ketika perlahan membuka mulutnya yang besar. Energi mulai mengembun dan secara mengejutkan Dewa Taiksu ini melesatkan lesatan cahaya ke arah orang-orang dari Taiksu. Hal ini benar-benar membuat semua orang dari Taiksu pada saat ini tiba-tiba terkejut. Bahkan mata Xing Hui juga pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Semua orang dari Taiksu pada saat ini sangat bingung mengapa Dewa Taiksu ini tidak mendengarkan panggilan mereka. Yang lebih mencengangkan lagi adalah dirinya benar-benar melesatkan serangan kuat ke arah orang-orang dari Taiksu. Hal ini benar-benar tidak masuk akal karena Dewa Taiksu tidak akan mungkin mengkhianati mereka. Namun faktanya pada saat ini sudah jelas dan semua orang hanya bisa mengertakkan gigi. Xing Hui juga pada saat ini menggertakkan gigi dan segera memisahkan salah satu Dewa Taiksu di antara mereka untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Kedua serangan pada akhirnya saling beradu dan kedua serangan pada saat ini sama-sama terlihat imbang. Di bawah serangan ini orang-orang Taiksu pada saat ini masih melakukan diskusi satu sama lain. Salah seorang di antara mereka bergumam bahwa orang ini mengenakan Void God Armor dan mungkinkah dirinya mengkhianati orang-orang Taiksu. Menanggapi hal tersebut, salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata bahwa tidak akan ada pengkhianat di Taiksu. Jika ada orang yang berani berkhianat, maka meskipun mereka hanya memiliki sebuah keinginan, mereka benar-benar akan langsung dimusnahkan oleh Void God Armor. Jika begitu permasalahannya, dirinya khawatir orang ini bukanlah salah satu dari orang-orang Taiksu. Menanggapi hal tersebut, salah seorang lainnya berkata jika begitu permasalahannya bagaimana dirinya menjelaskan mengenai Void God Armor yang berada di tubuh pria tersebut jika dirinya bukan berasal dari Taiksu. Mungkinkah dirinya tahu cara menggunakan Void God Armor dan mengambilnya dari orang-orang Taiksu yang dirinya habisi? Salah seorang lainnya segera membantah perkataan tersebut dan berkata bahwa itu tidaklah mungkin. Void God Armor hanya dapat digunakan oleh garis keturunan dari Taiksu. Jika bukan karena garis keturunan Taiksu, maka orang itu pasti akan ditolak oleh Void God Armor. Semua orang pada saat ini tampak kebingungan ketika menatap ke arah sosok Xiao Yan. Mereka tidak tahu apakah Xiao Yan adalah salah satu dari mereka ataukah pengkhianat ataukah orang lain yang telah menemukan cara untuk menggunakan Void God Armor. Namun terlepas dari banyak spekulasi yang ada, semuanya benar-benar tidak bisa diterima oleh orang-orang dari Taiksu. Sementara itu di sisi lain, Zuci juga pada saat ini mengikuti pandangan semua orang dan menoleh ke kejauhan. Keterkejutan di matanya pada saat ini tidak lebih lemah dari semua orang-orang Taiksu. Zuci pada saat ini menatap ke arah Dewa Taiksu yang tidak jauh dari Zuci. Ada dua sosok yang berdiri di atasnya dan salah satunya adalah permaisuri. Sementara itu yang lainnya adalah Xiao Yan yang tampak persis mirip seperti Zuci.
Xiao Yan mengenakan Void God Armor dan saat Zuci memandang Xiao Yan saat ini, Zuci sepertinya memiliki perasaan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Xiao Yan di kejauhan juga merasakan tatapan dari Zuci dan Xiao Yan segera menoleh ke arah Zuci. Mata kedua orang ini saling bertabrakan dalam kehampaan. Perasaan takdir yang tidak dapat dijelaskan pada saat ini muncul di hati mereka berdua. Perasaan yang melonjak di dalam hati mereka seolah-olah menjelaskan bahwa mereka tampak sudah saling mengenal sejak lama. Zuci pada saat ini tertegun sementara Xiao Yan segera menoleh dan tidak terus menatap Zuci. Xiao Yan pada saat ini menatap tajam ke arah 9 Dewa Taiksu di kejauhan. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa ternyata ada 9 Dewa Taiksu. Karena semuanya telah diantar ke rumah Xiao Yan maka Xiao Yan akan menerimanya dengan baik. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat telapak tangannya. Saat berikutnya salah satu Dewa Taiksu pada saat ini segera mengalami stagnasi yang hebat. Tiba-tiba pancaran cahaya dari mulutnya berhenti dan tubuh besarnya mulai menghilang. Pemandangan aneh ini segera menyebabkan semua orang di punggung Dewa Taiksu bergetar. Semuanya kehilangan pijakan dan seketika bergerak menuju ke arah Dewa Taiksu yang berada di dekat mereka. Untuk sesaat semua orang di Taiksu pada saat ini tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya bisa melihat sosok besar Dewa Taiksu yang pada saat sebelumnya dengan cepat menghilang. Mereka pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketercengangan. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin Dewa Taiksu yang sebesar itu bisa menghilang begitu saja. Xing Hu juga pada saat ini berteriak dengan marah bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemunculan dari Permaisuri dan Xiao Yan tampaknya benar-benar di luar pemahaman orang-orang dari Taiksu. Terlebih lagi sebelum sempat mereka bereaksi pada saat ini mereka kembali dikejutkan oleh sesuatu. Salah satu Dewa Taiksu yang lain pada saat ini berhenti menyerang dan sosoknya yang besar seketika menghilang seperti sebelumnya. Semua orang Taiksu pada saat ini segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka segera memulai memikirkan bagaimana cara untuk menghentikan hal ini. Namun sungguh sangat disayangkan mereka bahkan tidak tahu siapa yang melakukannya dan bagaimana hal ini dilakukan. Mereka memandang ke arah Zuci dan tidak mungkin hal ini dilakukan oleh Zuci, karena jika Zuci bisa melakukan hal tersebut maka dirinya sudah melakukannya sejak lama. Jika begitu permasalahannya maka sepertinya hal ini dilakukan oleh Permaisuri. Orang-orang kuat dari Taiksu pada saat ini segera menatap ke arah Permaisuri dan mengabaikan Xiao Yan. Mereka berpikir bahwa pada saat ini kandidat yang paling mungkin melakukan hal tersebut adalah Permaisuri. Menyadari hal tersebut Xing Hui juga pada saat ini segera bergegas menuju lokasi Permaisuri dan Xiao Yan. Puluhan sosok juga pada saat ini segera mengikuti pergerakan dari Xing Hui ketika melesatkan serangan ke arah Xiao Yan. 2 dari 9 Dewa Taiksu pada saat ini telah menghilang secara misterius dan mereka tidak bisa tinggal diam. Selain itu pada saat ini hanya ada 6 di antara mereka yang masih bisa menekan Istana Dewa Pemburu. Salah satunya pada saat ini harus menghadapi Dewa Taiksu yang berada di bawah kaki Xiao Yan. Xing Hui pun menggertakkan giginya dan begitu baru saja mereka melesat mereka pada saat ini kembali dikejutkan oleh sesuatu yang di luar nalar. Mereka tiba-tiba berhenti begitu mereka melihat Dewa Taiksu yang menghilang sebelumnya benar-benar muncul di samping Xiao Yan. Adegan ini benar-benar mengejutkan Xing Hui dan yang lainnya termasuk dengan banyak sosok dari Taiksu. Pada saat ini mereka tercengang karena sebelumnya mereka hanya melihat satu Dewa Taiksu yang mereka hadapi. Pada saat ini totalnya telah bertambah menjadi 3 dan 2 Dewa Taiksu yang menghilang sebelumnya muncul di hadapan mereka. Xing Hui juga berusaha memanggil Dewa Taiksu yang baru saja menghilang dan berpindah ke pihak Xiao Yan. Namun begitu Xing Hui melakukan perintah ini semua orang pada saat ini kembali tersentak karena mereka tampak benar-benar terdiam. Hal ini membuat semua orang menjadi semakin bingung dan bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi.
Adegan ini benar-benar membuat semua orang dari Taiksu hanya bisa melongok dengan penuh keterkejutan. Belasan sosok yang pada saat ini dipimpin oleh Xing Hui juga benar-benar terkejut dan terhenti di udara. Kulit kepala mereka mati rasa karena mereka juga benar-benar tidak tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Sementara itu di kejauhan si Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan pada saat ini kembali mengangkat tangannya dan salah satu dewa Taiksu pada saat ini seketika kembali menghilang. Xiao Yan pada saat ini memindahkan dewa Taiksu ketiga masuk ke dalam reruntuhan kuno di Menara Pemurnian. Xiao Yan menemukan bahwa setelah memasuki reruntuhan kuno ini, Xiao Yan dapat menghapus keinginan asli dari dewa Taiksu. Xiao Yan juga terkejut karena ternyata monster besar ini benar-benar telah memasuki alam reruntuhan kuno. Namun tampaknya mereka telah dirubah dengan paksa oleh Taiksu dan benar-benar dijadikan senjata pembunuh. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan dewa Taiksu keempat yang telah dikumpulkan dari Menara Pemurnian. Dengan begitu maka pada saat ini Xiao Yan memiliki 4 dewa Taiksu untuk berhadapan dengan orang-orang dari Taiksu. Hal inilah yang pada akhirnya membuat orang-orang dari Taiksu benar-benar menjadi semakin tercengang. Mereka pada saat ini hanya bisa terdiam dan ragu-ragu untuk menyerang. Mereka bahkan pada saat ini sama sekali tidak tahu bagaimana cara mereka berhadapan dengan pertempuran yang seperti ini karena sangat membanggongkan.